satu surah yang disematkan kepada perempuan. Tidak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki, ada surah An-Nisa. Kita lihat di ayat pertamanya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah, rabbakum, kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, min nafsin, dari satu diri, wahidah, yaitu yang satu itu Adam. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan minha, daripadanya, zaujaha, pasangannya, yaitu Hawa. Jadi kita semuanya berasal dari yang satu, yaitu Adam. Kemudian dari Adam juga lahir istrinya zaujaha, pasangannya Sayyidatul Hawa. Kemudian wabatha minhuma, dan lahirlah daripada keduanya, minhuma, rijalan katsiran, laki-laki yang banyak, walisaan, dan juga perempuan. Jadi anaknya daripada keduanya adalah banyak, laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi, yang tasaaluna, yang mana kalian saling meminta, bihi, dengan namanya, dengan nama Allah, wal arham, dan peliharalah hubungan secara keluarga. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum, terhadap kalian, raqibah, yang maha selalu menjaga dan mengawasi. Ini memberikan gambaran kita adalah satu kesatuan. Kelihatannya ada di Korea, ada di Cina, ada di Afrika, tapi kita semua satu kesatuan dari Nabi Adam dan istrinya Sayyidatul Hawa. Olehnya tadi kita senantiasa menjaga al-arham, menjaga hubungan kekeluargaan, karena Allah Raqibah, maha mengawasi kita semua. Lanjut, wa'atu, dan berikanlah al-yatama, kepada anak-anak yatim, amwalahum, harta mereka, wala tatabaddalu, dan janganlah kalian menukar al-khabith bit-thayyib, al-khabith yang buruk, bit-thayyib, dengan yang baik. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalahum, harta mereka, ila amwalikum, bersama harta kalian. Innahu, sesungguhnya, kana huban kabira, adalah sesuatu yang sangat besar ganjaran dosanya. Ini kenapa langsung ada anak-anak yatim yang perlu kita perhatikan. Ini hati-hati yang di dalam kehidupannya berkaitan dengan anak-anak yatim. Ini juga yang mengurus panti asuhan. Ini hati-hati, karena mereka punya hak. Karena tercampur harta kita dengan harta mereka, itu adalah sesuatu yang sangat besar ganjaran dosanya. Lanjut, wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, alla tuqsitu, tidak akan mampu berlaku adil, fil yatama, terhadap hak-hak al-yatama. Di sini disebutkan perempuan yatim. Fankihu, maka nikahilah, ma thaba lakum, yang kamu senangi, minan nisa, dari perempuan, matna, jumlahnya 2, wa thulatha, ataupun 3, wa ruba, ataupun sampai 4. Jadi menikahi bisa sampai 2, 3, ataupun 4. Fa khiftum, tetapi jika kalian khawatir ataupun takut, alla ta'dilu, tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka nikahilah satu orang saja. Au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki.
Dzalika adana alla ta'ulu. Sesuatu yang hal demikian itu adana, sesuatu yang lebih dekat. Allah ta'ulu, agar kalian tidak berbuat zalim. Cari yang cantik. Gambaran umat Cari yang cantik, nggak cari yang Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman punya istri dalam riwayat 99. Di zaman dimana banyak terjadi perang, banyak seorang istri yang kehilangan suaminya. Kemudian di masa-masa seperti itu, untuk menjaga kehormatan seorang perempuan, maka Allah perintahkan untuk menikahinya. Ya, itu kondisi. Jadi banyak anak-anak yatim yang perlu diperhatikan. Itu di kondisi dulu. Jadi hartanya anak-anak itu ya memang harus diperhatikan hartanya. Jadi kondisinya sampai di masa Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi juga itu kondisinya masih banyak yang menikahi perempuan. Sampai 10, 11 dan sebagainya. Di masa Nabi Allah cukup sampai 4 saja. Ya, cukup sampai 4. Itu pun diingatkan dari ayat yang ketiga ini ada 2 kata khiftum, jika kalian khawatir. Kemudian setelah kalimat fakiu ada lagi khiftum. Itu secara penegasan banyak di antara kita yang tidak mampu adil ketika menikah lebih daripada 1. Adil di sini, adilnya harus lahir batin. Adilnya lahir batin. 3 hari dalam fikih juga ada syarat-syarat untuk menikah kembali ketika ingin menambah istri. Ada syarat-syaratnya dalam fikih. Pertama, itu harus ada syarat mutlak. Yang pertama adalah istri mengizinkan. Ini yang banyak yang tidak perhatikan. Tidak usah izin sama istri. Siapa bilang tidak usah izin? Ada dalam fikih. Inara. Sudah ajarkan. Gitu. Tapi ada juga syarat ketika bisa menikah kalau memenuhi uzur daripada istrinya. Mohon maaf, ketika istri tidak bisa memberikan anak, maka itu juga menjadi bisa syarat untuk menikah. Untuk apa niatnya? Untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan. Maka itu terjadi di Nabi Ibrahim. Iya, kalau istrinya yang mati. Tapi kalau dia sendiri, makanya ini hal yang sebenarnya perlu betul-betul dipelajari bagaimana tentang syarat dan ketentuan ketika mau menikah lebih daripada 1. Di sini Allah ta'ulu karena ini lebih pada untuk tidak berbuat zalim. Baik, lanjut. Wa'atun nisaa, dan berikanlah kepada perempuan yang kau nikahi, an-nisa, shadaqatihinna, sedekah atau disebut mahar, nihla, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Jadi ini menjadi syarat ketika menikahi seorang perempuan, harus ada shadaqatihinna nihla, ada harus mahar yang memiliki keridhaan. Jadi betul-betul mahar itu penuh dengan kerelaan. Di terjemahan lainnya nihla itu adalah sesuai dengan kesanggupan masing-masing laki-laki. Ya, jangan bedakan, jangan kasih sama dengan orang tua atau Pak JK dengan yang biasa. Pak JK ya nihlanya itu ya mungkin 1 miliar maharnya. Ya, kita nihlanya mungkin 1 juta, 2 juta. Jadi itu sesuai dengan kemampuan kita, dan itu yang wajib mahar. Ya, adapun uang panai itu nomor sekian, tapi itu juga perlu diperhatikan di adat kita. Ya, dan itu harus betul dengan penuh kerelaan. Lanjut, fa intibana lakum, jika mereka menyerahkan kepada kalian an syai'in, sebagai mahar daripada minhu nafsan, daripada penuh dengan senang hati. Jadi jika menginginkan mendapatkan mahar harus dengan penuh senang hati. Fakuluhu, maka terimalah hani'an mari'a, dengan penuh kesenangan dan kerelaan hati.
siapapun yang diberikan mahar, bagaimanapun besarnya dan bentuknya, maka terimalah dengan penuh hanian maria, penuh kerelaan dan penuh dengan senang hati. Wala tu'tu, dan jangan kalian serahkan as-sufha kepada yang belum sempurna akhlaknya, amwalakum, harta mereka, allati ja'alallahu, yang mana Allah telah jadikan lakum, bagi kalian, qiyaman, sebagai pokok dalam kehidupan kita harta. Warzuqhum, dan berikanlah mereka belanja ataupun rezekikan nafkah mereka. Waqsuhum, dan berikan pakaian. Waqulu, dan ucapkanlah lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, perkataan-perkataan yang baik. Ini peringatan untuk seorang suami yang telah menikah. Satu, kita akan belajar tentang bagaimana berbicara dengan pasangan kita. Pertama, qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf, yang mendatangkan kebaikan. Seorang suami harus bisa mengontrol perkataannya dengan qaulan ma'rufa. Nanti kita lihat, kita akan menemukan segala bentuk perkataan. Lanjut, wabtalu al-yatama